Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para praktisi pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan SDM dimanapun Anda berada? Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang trainer, praktisi pelatihan juga yang sudah berpengalaman di dunia pengembangan diri terutama. Ya, menariknya beliau ini justru punya latar belakang pendidikan yang bukan eh, training, bukan pendidikan, bukan ke SDM-an, bukan manajemen. Ya, beliau ini adalah seorang dokter gigi. Nah, sahabat sekalian, kenapa sih seorang dokter gigi bisa masuk atau terjun, tertarik menekuni profesi sebagai seorang trainer? Kita langsung saja sapa Mbak Irvianti Yura atau yang biasa disebut atau disapa dengan Mbak Riri. Assalamualaikum Mbak Riri. Waalaikumsalam Kang Isman. Saya mau periksa gigi nih Mbak. Udah lama nggak praktek. Ya, udah lama praktek. Ya, ngomong-ngomong ini to the point aja Mbak. Kenapa sih nggak jadi dokter gigi? Kenapa nggak praktek dokter gigi Mbak? Awalnya praktek kok Kang Isman. Oh praktek. Awalnya praktek. Lulus kuliah itu tetap praktek di beberapa tempat gitu Kang Isman. Sempat praktek di Plaza Indonesia, sempat praktek di Panglima Polim gitu ya, sempat praktek di beberapa klinik di rumah sakit juga. Tapi lama praktek di salah satu perusahaan otomotif sebenarnya Kang, di Cikarang. Jadi di dental kliniknya. Jadi mereka punya in-house dental klinik. Pegawai-pegawainya itu bisa ke dokter gigi setiap hari di perusahaan itu gitu Kang. Itu. Okay. Terus jadi sempat praktek ya sebenarnya? Praktek dong. Saya pikir ujung-ujung jadi trainer begitu. Enggak lah, praktek Kang. Itu berapa lama tuh Mbak dari lulus kuliah terus kemudian kalau dokter gigi ada pendidikan ininya lagi nggak Mbak, spesialis atau profesinya? Ada spesialisnya lagi. Oke, Mbak Riri berarti pernah ngambil apa dari kuliah, ngambil spesialis begitu ya? Oh enggak, kalau dokter FKG sendiri memang sudah lama menjadi dokter gigi. Kalau spesialis itu ada bedah mulut, ada dokter gigi anak. Dokter gigi untuk untuk pemasangan kawat gigi atau ortodontis gitu kan. Riri waktu itu langsung praktek. Langsung praktek. Kalau ibaratnya dokter umum lah ya kalau di. Iya, dokter gigi umum. Dokter gigi umum begitu ya. Iya, betul. Berapa lama tuh Mbak dari kuliah terus kemudian praktek berapa lama sebelum akhirnya memutuskan menjadi trainer? Lumayan lama sih Kang, cuma waktu itu memang tahun 2006 ya Kang, sekitar 2006. Waktu itu Riri masih praktek di Plaza Indonesia, Kang. Jadi waktu itu dokter di sana tuh senior banget gitu ya. Terus dia bilang waktu itu, pasien kamu ini nih nggak ngerasa sakit deh, bilang gitu kan. Terus aku tanya, iya dok, aku juga nggak tahu kenapa gitu. Iya, sugesti terapi kamu bagus, dia bilang gitu. Dan waktu itu di question, sugesti terapi ini belajarnya di mana? Riri pikir gitu kan, Kang. Jadi awalnya belajar untuk nyari-nyari sugesti terapi itu, ketemulah bahwa itu adalah salah satu metode hipnoterapi. Mulailah belajar hipnoterapi, Kang, saat itu. Niatnya sih cuma satu, supaya pasiennya nggak sakit, pasiennya tenang waktu di perawatan gitu ya, Kang. Dan pasiennya nyaman gitu. Minimalisasi sakit, lebih cepat sembuhnya dan lain sebagainya. Pokoknya waktu itu yang dipikirin total pokoknya pingin jadi hipnoterapis khusus untuk praktek di kedokteran gigi. Gitu Kang. Tapi jadi itu sempat akhirnya belajar hipnosis berarti ya? Tepat 2006 itu. 2006, oke. Tapi akhirnya tergoda Kang. Karena banyak ketemu orang-orang pelatihan di dunianya hipnosis. Jadi ada guru-guruku di hipnotis tuh ngajak gabung di provider trainingnya mereka masing-masing. Suka, Mbak Riri temenin yuk aku mau ngajar gitu. Hipnosisnya buat komunikasi, hipnosisnya buat outbound, buat manpowering gitu kan Kang. Jadi waktu itu akhirnya Riri jadi punya 2 kerjaan. Yang satu ikut-ikut outbound dan training, yang satu tetap praktek gitu Kang. Oh, jadi sempat dua aktivitas ini ya. Sempat 2 aktivitas itu sampai sekitar tahun 2008. 2008. Oke, ya. Terus dari situ memutuskan untuk full menjadi atau tertarik ke dunia training terus memutuskan full ada di sana begitu.
sorry bukan 2008 Kang, 2012. Oh 2012. Jadi 2012. aktivitas yang bercabang tadi itu sampai 2012 Sampai gitu ya? 2012. Waktu itu akhirnya memutuskan untuk 3 hari praktek, yang 4 harinya buat outbound dan training. Banyak kan tetap outbound dan training ya sebenarnya. Ya niat awalnya kan pengen ini pengen supaya pasien bisa lebih ini gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa balik lagi ke dunia. Waktu Iya itu iya iya. pilihannya agak sulit Kang, dilema. Mhm. 2012 itu Riri punya anak kan Kang. Jadi Mhm. yang kepikiran waktu itu, ini mungkin nggak ya kalau dua-duanya tetap dijalanin gitu. Karena kalau praktik Oke. dokter gigi kan ada jadwal yang mau nggak mau harus diikutin gitu kan Kang. Kan Iya nggak iya. bisa tiba-tiba izin ya soalnya ada training gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Jadi dulu tuh Iya. Riri konsisten, pokoknya harinya praktek, hari praktek. Jadi teman-teman juga yang di provider training juga tahu, oh Riri cuma bisa dikunci di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Senin, Selasa, Rabu nggak bakalan mau kalau diajak-ajak untuk training dan lain sebagainya gitu kan. Ya, jadi akhirnya 2012 itu harus memilih begitu ya, Ya, mau dokter gigi atau mau jadi trainer gitu ya Mbak? ya betul. Jadi waktu itu Riri cuma pikir ini kayaknya harus ambil salah satu, karena nggak mungkin seminggu 7 hari ninggalin anak, ninggalin rumah gitu ya, untuk kerjaan yang memang kan Kang Ivan tahu sendiri kalau training kan kadang-kadang jadwalnya unpredictable kan, Oh bisa iya, padet gitu kan. sangat unpredictable. Gitu kan. Ada seorang sih Kang yang waktu itu menginspirasi ya, Pak Hari Subagia. Ya Jadi Mas Hari waktu ya. itu Pak Hari itu lagi ngisi training, dan Riri karena memang ada di bawahnya HR dan di bawahnya HSE, aku harus ikut trainingnya Pak Hari gitu kan. Waktu itu kan semua yang ikut trainingnya beliau itu para trainer perusahaan itu kan. Diajarin TFT, diajarin segala macam gitu ya. Jadi waktu perkenalan dia kaget sendiri, kok ada dokter satu-satunya di ruangan ini mau ngapain gitu. Emang dia trainer gitu ya. Terus udah selesai ngobrol-ngobrol, pas makan siang beliau cuma bilang gini, Mbak Riri, nggak penting sebenarnya kalau ilmu kita banyak, tapi percuma aja kalau nggak bisa dibagi. Kalau Mbak Riri cuma baginya internal ke perusahaan ini, kan kasihan kalau perusahaan lain atau orang lain butuh ilmunya Mbak Riri. Nah sejak itu aku mulai cari-cari tempat pelatihan tuh Kang, termasuk Trainindo, termasuk Riri ikut beberapa program pelatihan gitu ya. Karena memang waktu itu pada saat memutuskan, oke, aku mau jadi trainer gitu, itu dimulai ya di sekitar 2012 itu Kang. Cuma sempat cuti kan 3 tahun karena punya anak, ingin jadi ibu di rumah selama 3 tahun. Tetapi di masa 3 tahunnya Riri cuti itu justru kesempatan buat Riri banyak belajar tuh Kang, Belajar ya. dunia training. Iya. Iya, saya tahu Mbak Riri itu hampir banyak sekali program pelatihan itu training for trainer ya, diikutin sama Mbak Riri. Ada yang dari akademi trainer begitu ya, kemudian Tempa begitu ya Mbak Riri ya. Ya. Lalu kemudian ikut juga yang programnya Trainindo Black Belt Trainer pada saat itu 2015 ya, kita sempat ketemu. 2015. Ya, kurang lebih 1 tahun belajar, lalu kemudian saya juga sempat dibantu juga sama Mbak Riri, termasuk sebagai faculty member waktu itu sampai 2017 kalau nggak salah ya, Mbak Riri. 2017 ya. Ya, lalu setelah itu saya mulai kesulitan menghubungi Mbak Riri karena Mbak Ririnya sibuk banget. Terakhir itu ada program training yang kita ketemu di hotel apa sih? Aston Kang. Aston ya? Iya. Aston. Salah satu kementerian. Iya, itu kita udah koordinasi bagi-bagi peran materi segala macam. Taunya pas hari H nggak bisa. Iya. Saya sibuk banget ini Mbak Riri. Ya tapi bisa dipahami lah. Jadi kesibukan Mbak Riri ini teman-teman sekalian memang banyak mengabdi gitu ya. Jadi banyak banget orang yang kalau udah ketemu Mbak Riri ngerasa ngeklik, ngerasa punya teman begitu ya. Saya juga sempat jadi jadi klien curhatnya beliau. Memang asik begitu ya. Jadi merasa nyaman. Orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang banyak masalah, bisa curhat dengan beliau tuh tenang, kayak dapat solusi gitu. Jadi saya sih merasa wajar banget kalau Mbak Riri sibuk gitu ya. Bukan sibuk artinya bukan berarti sombong begitu ya. Sibuk memang karena berusaha juga untuk melayani banyak orang, karena banyak orang juga yang ngerasa
kalau dekat sama Mbak Riri itu ya nyaman gitu ya, bisaan lah pokoknya. Alhamdulillah, amin amin. Jadi buat ya itu persis seperti yang dokter gigi senior tadi katakan ya, Mbak Riri itu bisa membuat orang padahal lagi diperiksa gigi tapi nggak kesakitan misalnya, lagi lagi dicabut giginya tapi nggak berasa ngilu misalnya gitu. Ya karena memang salah satu karakternya ini beliau ini. Nah sekarang ke aktivitas yang sekarang nih Mbak Riri. Katanya sekarang lebih banyak membantu para nakes ya? Sejak COVID sih Kang, terpanggil. Apa ya namanya, sebelumnya kan banyak ke corporate Kang. Memang sebenarnya waktu awalnya pingin masuk ke dunia profesi training itu, pinginnya sih training untuk orang-orang kesehatan Kang, khusus untuk nakes tadinya gitu. Awal pertama terjun ke dunia training. Tapi entah kenapa dari mulai Trainindo ajak-ajak ke corporate gitu ya, terus provider training lain juga yuk bantuin corporate training dan lain sebagainya. Akhirnya justru lebih banyak ke corporate memang Kang. Hanya di akhir 2019 itu sebelum terjadi COVID sempat megang salah satu rumah sakit gitu ya, grupnya rumah sakit untuk service excellent trainingnya mereka gitu. Bahkan sebelum PSBB pun tanggal 15 itu Riri masih meeting di rumah sakit gitu. Sempat deg-degan juga tuh waktu itu. Aduh, udah pulang meeting dari rumah sakit, flu berat gitu ya. Lalu kondisinya kan Maret itu mendadak ya kan? Iya, betul. Jadwal kalau kita masih ingat kalau mau flashback ke belakang, jadwal training yang udah kesusun tiba-tiba begitu. Banyak banget itu. Jadwalnya gimana gitu dan kata mundur pun nggak jelas, mundurnya sampai kapan gitu kan nggak tahu gitu kan Kang. Jadi waktu itu akhirnya Riri memutuskan untuk daripada Riri bulan Maret ini diem aja nggak ngapa-ngapain, coba bikin modul dan akhirnya memang modul itu aku persembahin buat nakes sih Kang. Oke. Jadi memang apa namanya, ini balik lagi ke misi awal sepertinya ya Mbak ya? Iya. Kan awalnya dulu terjun ke dunia training ingin mempraktekkan training itu di training di rumah sakit, di institusi kesehatan gitu. Benar. Nah sekarang nih panggilan lagi nih, jadi jalan buat Mbak Riri kembali, ayo pulang sini gitu. Iya mendadak loh itu Kang. Mendadak banget tiba-tiba terpikir, Riri ingat karena gini Kang, di awal COVID itu sempat karena pulang dari rumah sakit selesai meeting itu Riri flu berat. Sempat memutuskan isolasi mandiri. Kalau orang-orang zaman segitu isolasinya 2 minggu, Riri tuh flu berat dan batuk seseknya itu sampai sebulan kan. Jadi nggak positif begitu, bukan? Enggak. Memang flu berat asli. Memang flu berat gitu. Tetapi waktu itu Riri ingat banget lagi dalam kondisi sakit, sesek gitu ya Kang. Terus tiba-tiba ada satu rumah sakit yang minta tolong Kak, ini pasukan COVID-ku mulai down, tolongin dong dan segala macam. Saya ingat suami saya tuh bilang gini Kang, kok aneh ya kalau lagi ngajar di Zoom 2 jam nggak kedengeran batuknya gitu kan, nggak terlihat seseknya gitu kan. Tetapi kalau udah menjelang malam kok ngapa-ngapain lagi, ini ada apa gitu, ya udah mama ngajar lagi aja deh gitu kan. Terus satu hal Kang aku ingat banget di sekitar akhir Maret ya Kang, Riri tuh ikut Zoom untuk khusus para trainer. Waktu itu narasumbernya tuh salah seorang dari direkturnya perusahaan telekomunikasi kan. Satu hal yang bikin Riri kaget waktu itu adalah beliau bicara, tetapi selang infus, lalu perawat rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya, berseliweran gitu ya kan, lagi periksa beliau. Ternyata beliau positif COVID. Oke, gitu. Dan beliau kasih inspirasi ke kita bahwa ya ini udah terjadi dan ini bukan cobaan untuk kita semua tapi untuk seluruh dunia. Satu hal yang Riri ingat kata-katanya beliau adalah jadi sumber listrik buat orang lain. Kalau dulu sumber listrik yang orang lain cuma bisa ngambil satu sumber dari kita, perbanyak sumber listrik itu. Karena begitu kita jadi sumber listrik buat orang lain, kitanya juga jadi lebih tenang dan itu artinya kita tetap bergerak. Jadi jangan pakai cara yang lama, jadi Pathfinder dia bilang gitu. Dan itu kerekam banget, Kang, jelek banget.
Karena satu hal waktu itu Riri cuma mikir gini, beliau sakit, beliau positif. Cemas pasti cemas, takut pasti takut, khawatir dan lain sebagainya. Tapi beliau masih mikirin orang lain gitu ya, mikirin kita waktu itu trainer-trainer muda yang mulai kebingungan dengan jadwal gitu ya kan, mulai bingung ini mau sampai kapan, ini seperti apa ke depannya. Kita kan waktu itu masih bingung Kang. Sedangkan ada beberapa pekerjaan yang memang sudah sudah deal sebenarnya dengan corporate kan Kang saat itu. Tapi kita juga nggak bisa kasih jawaban gitu, nggak bisa ya udah tetap jalan offline atau online nanti aja sesudah Lebaran. Kita nggak bisa bilang kan waktu itu kan, belum ada bayangan sama sekali. Akhirnya di situ Riri ngerasa bahwa oke, apapun yang terjadi, walaupun corporate saat itu kan corporate belum banyak yang minta online ya kan, masih bulan Maret soalnya waktu itu. Akhirnya diputusin untuk akhirnya diputusin untuk bikin modul online, dan karena memang saat itu yang butuh adalah teman-teman nakes dan juga ada beberapa keluarga yang positif COVID gitu. Jadi Riri banyak akhirnya ngajar grup kecil gitu kan. Gitu. Nah, balik ke soal modul online tadi tuh, itu lebih ke apa Mbak ininya, judulnya begitu, kemudian pokok bahasannya tuh apa aja tuh? Yang pertama itu tentang kelola cemas kan. Kelola cemas, oke. Terinspirasi dari ceritanya beberapa teman yang bahkan pada saat mereka baru keluar dari mobil di parkiran, itu mereka sudah gemeteran. Mereka berpikir bahwa, iya, ini kalau kondisiku lagi nggak oke, kondisi badanku lagi nggak sehat, aku mudah terpapar dong. Belum lagi ada beberapa keluarga yang sepupu, sahabat, teman-teman dekat yang aku kayaknya putusin nggak pulang dulu ke rumah lah, cari kosan dekat rumah sakit. Karena di rumah ada anak-anak kecil, ada mertua gitu kan, ada orang tua yang punya komorbid dan lain sebagainya. Jadi terbayang waktu di awal-awal tuh kalau ngedengerin ceritanya teman-teman nakes yang tugas ya kan, ada yang punya bayi nggak bisa pulang ke rumah gitu karena takut bayinya terpapar, jadi harus nginepnya di hotel atau di wismanya rumah sakit gitu ya kan, di asrama rumah sakit. Dan karena waktu itu banyak yang merasakan pain-nya cemas, khawatir, takut dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu Riri bikin satu modul tentang kelola cemas gitu kan. Gimana caranya mereka bisa mengelola kecemasannya mereka. Oke. Nah, tapi kan kalau misalkan rasa cemasnya bisa dikelola, terus jadi ini dong, jadi berpotensi buat melanggar prokes. Enggak dong, Kang. Sebenarnya gini, Kang. Sama aja kalau kita nggak punya rasa takut, itu kan takut dan cemas itu sebenarnya alarm bahaya kita kan. Masa sih kita mau nunggu dulu kita tertekan, kita stres, baru kita sadar, oh aku lagi stres. Gitu. Padahal salah satu gejala yang paling awal itu cemas. Begitu cemas kan sebenarnya normal, semua orang boleh cemas, semua orang boleh merasa takut, itu hal yang wajar. Gitu. Menjadi nggak wajar kalau kita nggak bisa kendaliin, kalau kita nggak bisa kelola. Ini konteksnya berarti orang-orang yang kecemasannya berlebih begitu ya Mbak, nggak bisa dia kendaliin sehingga efeknya kemana-mana begitu. Iya, efeknya pasti kemana-mana. Karena gini, cemas yang sedikit mungkin orang nggak berasa kan, tapi kan semakin didiemin aja dia akan bertumpuk, akan semakin tinggi tingkat kecemasannya. Iya betul. Dan kadang-kadang bahkan beberapa orang dia gejalanya stres ringan aja mereka nggak ngeh kan, udah mulai nggak bisa tidur aja wajar kecapean kali, selalu denial kan. Nah konsepnya adalah mereka nggak bisa kelola cemasnya kalau mereka nggak bisa kenali sebenarnya kan. Mereka harus kenali dulu dengan menyadari bahwa oh iya kecemasan itu ada di diri saya. Mereka harus terima dulu rasa cemas itu kan. Udah itu baru mereka kelola. Nah padahal begitu mereka sudah menyadari di awal kayak gini Kang, kita kan nggak perlu sakit dulu kalau kita bisa cegah sebenarnya. Kita kan nggak perlu sampai stres dulu kalau misalnya kita tahu yang bikin kita stres apa gitu kan. Betul. Kayak Riri nggak suka kalau ada deadline kerjaan yang numpuk. Udah tahu kerjaannya lagi banyak ya udah jangan ngambil kerjaan lagi dong, nambah-nambahin gitu kan. Orang sebenarnya kan punya punya kesadaran bahwa oh ya saya takut terlambat, saya orangnya on time. Udah jelas tinggal di Jakarta, mau ketemu orang cuma kasih spare waktu 1 jam. Akhirnya nggak keburu karena macet, stres di jalan sambil nyetir. Padahal dia tahu sebenarnya kan. Kalau orang disiplin, ya dia spare waktu dong
nggak bisa mau ketemu ketemu orang gitu, cuma kasih spare waktu bener-bener oh ya di Google Map 45 menit sampai gitu ya. Kita nggak tahu kondisi jalanan Kang. Hal-hal yang seperti itu Kang. Jadi waktu itu Riri cuma berharap begitu mereka bisa kenali, begitu mereka bisa menyadarinya gejala yang paling ringan, gejala awal kecemasannya mereka sudah bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Karena kan mempengaruhi secara fisik dan mental Kang, betul Kang. Iya, betul. Kalau kecemasan berlebih, terus kemudian mentalitas kita down, imun kita juga kan ngedrop gitu ya. Turun. Ya. Dan itu berarti tambah berpotensi untuk terpapar gitu ya, Mbak ya? Iya, benar. Oke. Nah, terus ceritanya ke nakes nih, memang nakes-nakes pada saat itu banyak juga yang ngalamin rasa cemas berlebih seperti itu? Banyak, atau ada ini yang lain, misalkan seperti justru bukan cemasnya tapi stresnya karena begitu banyaknya pasien yang nggak berhenti-berhenti begitu? Tingkat stres masing-masing orang kan beda-beda Kang. Waktu itu memang Riri belum berbicara tentang stres manajemen gitu Kang, karena waktu itu Riri cuma berpikir gini, mereka harus diajak untuk menyadari kondisinya mereka, apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka alami. Saat itu Riri cuma berpikirnya seperti itu. Kenapa? Kalau merekanya sendiri nggak kuat, gimana coba kan? Mereka harus merawat pasien ya, mereka juga punya keluarga, mereka juga kan peran sebagai nakes itu hanya salah satu peran buat mereka kan. Mereka punya peran istri, mereka punya peran ibu, mereka punya peran sebagai seorang ayah, mereka punya peran sebagai seorang anak. Semakin banyak perannya, semakin banyak pekerjaannya mereka, tekanan pekerjaan yang bertambah di situasi seperti ini, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, terus stres itu memungkinkan terjadi Kang, karena tekanannya kan berbeda. Dan satu hal di pandemi ini kan sebenarnya yang membuat mereka tidak nyaman itu ketidakpastiannya Kang. Ini sampai kapan? Betul. Apalagi waktu di awal-awal protap kesehatannya juga baru berjalan, mereka harus adaptasi kan dengan itu semua kan. Itu buat kalau Riri ngerasain, jadi waktu itu yang terjadi adalah kan aku berempati dengan teman-teman nakes karena pernah merasa bekerja di rumah sakit, karena pernah merasa jadi bagian dari mereka gitu. Jadi pada saat posisinya nggak praktek, terus terang dokter gigi yang terdampak sekali kan di COVID ini. Karena salah satu yang risikonya tinggi selain dokter bedah, opsinya dokter gigi kan. Iya, dokter gigi langsung ini ya, Ya, dengan gitu. dekat Jadi, banget dengan dengan sumber droplet dan lain sebagainya kan gitu, penularannya dan sebagainya. Dan waktu itu Riri memang dampingin rumah sakit itu bukan untuk sekali online training Kang. Jadi dampinginnya sekitar 3 bulan untuk satu rumah sakit dan itu untuk pasukan COVID-nya mereka. 3 bulan? 3 bulan Kang. Khusus intensif begitu untuk pasukan ininya aja, COVID-nya aja untuk pasukan COVID-nya. Zoom-nya sendiri cuma sebulan sekali Kang, tapi WA grupnya terus aktif. Jadi mereka Zoom, mereka dapat latihan, Zoom dapat latihan, Zoom dapat latihan gitu Kang. Jadi intinya mereka dengan begitu ini ya, mereka menjaga ininya ya, menjaga awareness-nya begitu ya Mbak Riri ya? Iya. Selain awareness-nya waktu itu juga termasuk Riri ajak mereka untuk bikin grup terapi Kang. Jadi kalau lihat temennya ada yang down, yuk kita bisa tolongin mereka. Gitu. Jadi sebenarnya itu udah campur aduk tuh, gimana caranya, pokoknya semua masalah selesai. Karena waktu itu Riri gali data apa yang mereka rasakan itu dari grup itu. Apa yang mereka rasakan, apa masalahnya, apa problemnya. Apa yang menurut mereka paling painful pada saat menghadapi kondisi seperti ini gitu kan. Jadi benar-benar memang waktu itu problemnya mereka yang diusahakan nih solusinya apa ya dari problem ini. Saat itu yang terpikir udah itu Kang. Jadi ya self coaching, self awareness, kelola diri itu hal-hal yang mungkin menurut orang ini kayaknya simpel banget deh Mbak Riri sampai ngajarin mengubah state gitu ya Kang. Jadi campur aduk tuh Kang, mau hipnosis, mau ilmu komunikasi, mau ilmunya NLP, pokoknya gimana caranya mereka bisa memberdayakan dirinya untuk melakukan self therapy, self coaching dan lain sebagainya gitu Kang, dan bisa bantu teman-temannya yang memang lagi down, lagi turun gitu. Yang terjadi kan gini Kang, kalau ada salah satu timnya terkena positif,
artinya kan sebenarnya mereka kehilangan tim. Iya, betul. Kerjaannya mereka juga jadi bertambah, Kang. Oh, Dan iya. terutama ada beberapa rumah sakit yang kehilangan teman sejawatnya meninggal karena COVID. Buat mereka itu kan sedih banget, Kang. Sedih, iya. Dan Mereka itu berjuang bareng. bisa ini ya, bisa ngedrop juga mental kitanya ya. Jadi waktu Mhm. itu sebenarnya Riri ngejagain itu sampai akhirnya keluar modul kedua itu tentang happiness in you. Karena Happiness. mulai ada rasa, kok aku nggak menikmati kerjaanku ya sekarang, kok sekarang bangun tidur rasanya lelah ya, kok rasanya capek, kok tahu-tahu udah pagi lagi ya, dan lain sebagainya. Begitu itu muncul, waktu itu Riri ngerasa bahwa, aduh, jangan-jangan teman-teman ini beberapa sudah merasakan kelelahan emosi dan fisik gitu. Jangan-jangan mereka sudah mulai frustasi dengan kondisi ini. Apalagi saat itu kan grafiknya naik terus tuh, Kang. Iya, sampai sekarang dua-duanya masih naik, Mbak. Betul. Dan mereka Udah nggak 1 tahu. juta sekarang. Mereka nggak tahu ini grafiknya turunnya kapan, ini udah siklus yang kedua atau belum dan segala macam kan kita nggak tahu waktu itu kondisinya, Kang. Jadi akhirnya keluar modul kedua waktu itu kan keluar materi kedua tentang happiness in you gitu. Jadi yuk jangan cari kebahagiaan dari mana-mana dan lain sebagainya. Kita aja sendiri bikin kebahagiaan sendiri. Ini kenapa kan? Karena antonimnya depresi kan orang bahagia, ceria gitu kan, Kang. Gembira gitu ya. Dinamis dan satu lagi adalah move on sebenarnya, Kang, bergerak. Dan itu yang Riri dapetin sebenarnya, Kang. Jadi pertama kejadian COVID, salah satu guruku juga Mas Indrawan Nugroho pernah bilang bahwa kamu tuh masih dikasih modal sama Allah. Gitu. Masih bisa ngomong kan, masih bisa ngajar kan, masih bisa memberikan orang inspirasi, masih bisa bantuin orang kan dalam kondisi saat ini. Itu tuh modal gitu. Sekarang tergantung kamu mau pakai apa enggak modalnya. Jadi saat itu waktu itu Riri cuma berpikir ini siapa yang butuh ya, ya udah. Akhirnya ya itu hubungin beberapa rumah sakit, tanya mereka gimana timnya dan lain sebagainya. Akhirnya lari lagi ke nakes gitu kan. Iya. Ini pelajaran berharga banget nih buat teman-teman sekalian ya. Jadi saya sendiri kaget dengan cerita yang Mbak Riri paparkan. Sebelum kita mulai record ini juga udah sempat cerita-cerita dan saya banyak tercengang juga begitu teman-teman ya. Separah itu gitu kondisi kesehatan, bukan kondisi kesehatan, kondisi yang dialami oleh para nakes gitu. Barusan Mbak Riri mengatakan harus move on. Saya ini ngebayangin gini, orang ditinggal sama temennya, teman sekerjanya begitu meninggal, ngedrop terus oke, yuk kita move on. Baru juga mau berkata mau move on, besoknya udah ada yang meninggal lagi. Dan itu bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, sementara kita ini salah satu klaster pelatihan dan pembelajaran tatap muka langsung itu kan salah satu klaster yang berpotensi ya, Mbak ya. Dengan enteng gitu loh, kita mengatakan dengan mudah tanpa berusaha terlebih dulu, kita pengen offline loh. Online itu nggak rame, online itu nggak bisa begini begitu. Itu setiap kali ada offline training, ada pembelajaran tatap muka langsung, itu artinya kita siap-siap nambah beban lagi buat para nakes gitu. Jadi saya nggak henti-hentinya menyampaikan pada teman-teman sekalian, yuk kita coba semaksimal mungkin, sebisa mungkin supaya kita bisa online learning, online training dulu. Ya, sekali lagi kalau misalkan mau dibandingkan sama offline training, emang jauh lah, nggak ada bandingannya offline training itu. Tapi please tidak saat ini teman-teman sekalian, bukan saat ini. Ya, hari ini tuh kita maksain diri pengen offline dengan alasan efektivitas atau apapun begitu, taruhannya nyawa. Bukan nyawa Anda saja, nyawa para nakes teman-teman sekalian. Begitu ya Mbak Riri ya? Iya. Suka sedih sih Kang, karena gini, teman-teman nakes kan nggak punya pilihan Kang. Mereka nggak bisa bilang aku cuti dulu 2 tahun, aku cuti dulu setahun. Mereka sedang dibutuhkan tenaganya gitu. Yang lebih sedih waktu di awal-awal COVID itu Kang, bahkan sebelum Lebaran gitu. Beberapa teman tuh sudah ada yang mulai ketemu teman yang habis Lebaran udah mulai ada acara keluarga lagi dan lain sebagainya gitu ya Kang. Pada di sisi lain masih ada orang yang terpisah sama keluarganya karena masih harus bertugas di rumah sakit gitu. Dan itu sebenarnya bukan keinginan mereka loh, bukan pilihannya mereka. Tapi karena memang sudah panggilan jiwa mereka menjadi nakes dan lain sebagainya dan itu pekerjaannya mereka, ya mereka harus jalani. Padahal kan kita dikasih kesempatan untuk kerja dari rumah. Jadi dari Maret 2020 sampai saat ini masih online training. Sekali memang ada offline waktu itu, tapi sesudah itu putusin bahwa yang lebih aman dan
kalau memang aku mau bantu teman-teman nakes untuk saat ini, ya sudah online training jauh lebih baik gitu kan. Iya, iya untuk saat ini pilihannya udah itulah gitu Ya. ya. Jangan minta yang macam-macam. Karena keputusan yang salah itu teman-teman sekalian korbannya bukan cuma Anda, tapi ya para nakes ini juga ikut merasakan akibatnya. Belum lagi keluarga para nakes tadi yang makin apa namanya? Ya makin lama berjumpanya begitu, Ya. makin kangen, makin aduh ini ibu saya udah dijadwalkan minggu depan, taunya ada korban baru, nggak jadi lagi ketemunya, begitu kan ya Mbak Riri ya? Rindu keluarga itu berat loh, Kang. Yes, betul banget itu, Mbak. Nah, saya harap teman-teman punya perhatian ke sini gitu ya. Anda sendiri kalau ditinggal oleh atau meninggalkan keluarga lama kan kangen gitu. Ini kita cobalah tahan diri gitu ya, coba tahan diri supaya nggak membuat orang lain juga tersiksa dengan kerinduan begitu ya Mbak Riri. Nah, Iya. Mbak Riri ada cerita ini nggak selama online training untuk para nakes itu cerita-cerita yang apa istilahnya tuh berkesan gitu atau ada pengalaman apa yang membuat Mbak Riri bisa ngambil pelajaran dari situ gitu? Yang paling berkesan sih, Kang, pada saat mereka bilang bahwa, iya ya ternyata kita online, tapi kalau kita latihannya jalan terus, apalagi mereka kan punya support system ya dari teman-temannya yang jadi mereka, bikin grup-grup kecil untuk grup terapi dan lain sebagainya gitu kan. Itu Mhm. sangat membantu sebenarnya. Jadi Oke. yang awalnya Riri pikir bahwa, aduh ngajarin kontemplasi lewat Zoom, ngajarin bikin self talk positif, afirmasi positif lewat Zoom, ini gimana nanti caranya ngeceknya dan lain sebagainya gitu kan. Mmm, Tapi ternyata karena waktu itu aku bikinnya program kelola cemas, program happiness in you yang mereka harus jalanin step by step gitu ya kan. Ya itu kan keterampilan yang sebenarnya bisa diasah, mau dari Zoom, mau dari online, mau dari offline, kuncinya kan ada di mereka gitu. iya, Bisa nggak kita membangkitkan kesadaran peserta kita untuk melakukan gitu kan. iya. Kalaupun kita offline, kalau pesertanya juga nggak mau melakukan, ya keterampilannya juga nggak bertambah kalau menurut Riri gitu ya. Tapi Sama aja karena ya Mbak Riri ya? iya sama aja. Mhm, Nah, tapi karena, walaupun secara online, tapi kita bisa sentuh, awareness-nya mereka, kita bisa sentuh pentingnya materi ini buat mereka, ya mereka ngejalanin gitu. Jadi pada betul. saat mereka diminta, "Yuk bikin jurnal syukur," itu grup WA habis subuh tuh udah tangting 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 tuh, Kang. Mhm, mhm. Apa yang mereka syukuri hari ini, afirmasi positifnya apa, terus, "Yuk, mau bikin program apa minggu ini," dan lain sebagainya. Selama mereka ngejalanin ya kan, Mhm. alhamdulillah mereka pasti akan dapat insight. Oke. Yang kadang-kadang kita bingung gitu, ini, online training bisa nggak sih peserta menarik insight, paham nggak sih peserta, padahal kita sebenarnya punya cara untuk melakukan evaluasi kan, Kang. Iya, itu dia Yang mereka yang itu. dapetin itu masuk apa enggak, itu sebenarnya bisa kita review lagi Betul, gitu, kalau iya, menurut Riri gitu. Jadi tergantung program sih, Kang. iya, Kalau iya. seandainya memang, apa namanya, jadi kalau menurut Riri learning center atau corporate juga jangan khawatir juga. Betul, Selama programnya adekuat, selama programnya memang terstruktur rapi gitu ya Kang, yang, mhm, bisa untuk membuat peserta melakukan tugas-tugasnya dan kita bisa monitoring hasilnya, itu masih aman Kang. Karena dari 2020 sampai 2021 ini, masuk awal 2021 ini, Riri juga bantuin beberapa teman-teman provider training kan, dan kita mhm. melakukannya secara online. Iya, 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 betul. Nah itu yang apa namanya, harus jadi catatan juga buat kita semua ketika kita mempertanyakan online training ya teman-teman sekalian nih. Online training itu banyak di-judge begitu efektivitasnya hanya dari kamera terbuka atau tertutup, kemudian Betul, hanya dari apa, faktor apalagi tuh namanya tuh mau terlibat, apa mute, tidak. unmute yang gitu, mau terlibat atau tidak. Ya ini banget begitu penilaiannya itu sesuatu yang apa ya, indikatornya itu meleset sekali begitu. Padahal kita kan bisa memastikan, materi ini sampai atau tidak misalkan dengan evaluasi, tugas dikerjakan atau tidak itu bisa kita pakai dengan metode kontekstual, learning atau kontekstual teaching begitu kan. Dan intinya kan sebenarnya learner centric begitu. Jadi tugas dari trainer itu memastikan para learners-nya itu mau, belajar, mau mempraktekkan, mau mengerjakan.
bukan tugas trainer itu bukan hanya sekedar menyampaikan materinya, tetapi memastikan mereka mau menjalankan, kan itu ya Mbak Riri ya? Iya, Jadi betul. percuma juga kalau misalkan offline, trainernya melaksanakan tugas menyampaikan materi, tapi learners-nya mereka acuh-acuh aja begitu kan, itu Iya. juga Dan nggak ada evaluasi nggak ada monitoring juga. evaluasi juga begitu kan, ya sama aja begitu kan, offline-nya juga nggak efektif ya. Iya. Iya, betul. Jadi saya berkesimpulan gini Mbak Riri, Mbak Riri ini alhamdulillah ya, kalau saya tadi dengarkan ceritanya begitu komprehensif. Mbak Riri ini kalau dari tahun 2000 bahkan mungkin sejak kuliah nih ya, sejak lulus SMA mungkin, jauh banget nariknya. Sejak lulus SMA kemudian tiba-tiba masuk ke kedokteran gitu, kedokteran gigi, lalu tertarik dengan dunia training, belajar pengembangan diri, hipnosis segala macam, training, coaching. Rupanya itu semua dikumpulkan jadi satu, dan di tahun 2020 ini semuanya kepake gitu loh Mbak. Jadi kayaknya dulu kan mungkin Riri cuma nggak pernah berpikir bahwa aku belajar ini untuk apa. Jadi waktu itu yang terpikir adalah ya udah, karena memang serius. Saya ingat waktu itu kata-kata suami saya ya Kang, jelek banget gitu. Jadi selesai cuti 3 tahun ditanya, jadi habis ini mau ngapain? Mau pilih training atau mau pilih tetap praktek? Gitu. Terus dengan spontan saya bilang kayaknya training deh gitu. Saya ambil training gitu. Dan waktu itu cuma analoginya gini, kalau mau jadi dokter gigi itu sebenarnya karpet merahnya masih ada. Ya kotor tinggal dibersihin. Telepon teman-teman yang punya klinik atau dosen yang punya tempat praktek, bilang mau praktek lagi 1-2 hari pasti dikasih. Dia bilang gitu. Tapi kalau mau jadi training nih, ibaratnya mau naik gunung, masih semak belukarnya belum dibabat, belum ada jalurnya, udah gitu mau camping masih bikinnya flying camp dan lain sebagainya. Jadi artinya adalah ya harus belajar dong, gitu, berusaha. Jadi jangan cuma sekedar pengen jadi trainer. Waktu itu yang terpikir adalah benar juga sih kalau untuk jadi seorang dokter gigi, keilmuan dan bidang dari kuliahnya tuh sudah mendukung kan. Tapi kalau untuk jadi trainer saat itu dengan posisi Riri itu introvert banget, jarang ngomong sama orang, jarang ngomong di kelas besar dan lain sebagainya, itu challenging banget gitu. Jadi saat itu yang terpikir ya udah belajar kayak ngumpulin tools gitu kan, toolsnya disimpan di ransel. Jadi kapanpun Riri butuh tools itu nanti kepake kok suatu saat gitu. Dan ternyata memang yang kelihatan banget terpakai toolsnya banyak, biasanya kan butuh toolsnya yang A, B, C diramu udah jadi gitu ya kan. Yang nano-nano ya di 2020 2021 ternyata butuh tools yang ini, butuh tools yang ini. Jadi gitu. Itu isi ransel dikeluarin semua ya Mbak? Ya enggak juga Kang, sesuai kebutuhan juga gitu. Tapi maksudnya udah ada rasa aman karena Riri ngerasa gini, kalau untuk apa ya, kadang-kadang kan kita bikin solusi yang berdasarkan asumsi kita gitu loh Kang. Oh si nakesnya butuh ini nih, ya udah bikinin modul ini. Tapi karena Riri dengerin ceritanya mereka, akhirnya Riri lebih lebih kuat gitu Kang. Oh iya ya, ternyata faktanya seperti ini. Ternyata mereka di lapangan yang dirasakan ini. Ternyata kalau temennya nggak ada, kondisinya mereka seperti ini gitu Kang. Jadi karena dapat real data dari ceritanya mereka gitu. Kayak sekarang juga Riri mau bikin solusi baru buat nakes di 2021 ini, udah ngubungin beberapa rumah sakit, pinjam nakesnya ya buat customer empati karena Riri mau interview dulu gitu. Jadi berusaha untuk nemuin problemnya mereka yang sebenarnya apa gitu kan. Itu nambah analisisnya dijalankan begitu ya. Kalau di corporate kan kita ada TNA Kang. Ya, betul. Kalau bikin modul yang buat corporate kan bingung. Ini mau ngapain gitu. Jadi akhirnya Riri lakuin interview ke nakes-nakes itu kan, ke beberapa nakes. Mbak Riri, boleh tahu berapa banyak rumah sakit yang sampai saat ini ditangani oleh Mbak Riri, nakes-nakesnya begitu, didampingi secara intensif? Rumah sakit yang didampingi itu ada ya lumayan banyak sih ya Kang, beberapa. Tapi kemarin itu ada beberapa rumah sakit yang digabung jadi satu kan. Oh, oke. Jadi public training gitu kan. Mbak Riri ini lebih ke mendampingi nakesnya ya, bukan rumah sakitnya ya. Iya.
Jadi dia bisa campuran dari mana-mana aja ya? Bisa campuran, tapi ada beberapa rumah sakit yang minta khusus, Mbak, aku punya pasukan COVID 60 orang, jadi tolong dipegang 60-60-nya. Mbak, saya punya 30 orang. Jadi terutama biasanya mereka yang minta itu ada kejadian, Kang. Waktu salah satu rumah sakit ini yang positif banyak banget. Jadi mereka udah mulai sepaneng karena kerjaannya jadi bertumpuk gitu, dan pelayanan jadi kurang orang dan lain sebagainya gitu. Karena ada juga yang dok, ini rumah sakitku baru ada yang meninggal, jadi gelisah dan lain sebagainya. Memang sebenarnya bukan cuma nakes yang kena, Kang. Belum lama aku juga dapat perbankan. Mbak, ini customer service-nya banyak yang kena, dan stres teman-temannya, takut teman-temannya gitu. Jadi akhirnya memang Riri berpikir bahwa begitu circle terdekatnya mereka kena, memang berimbas, Kang. Bisa kebayangkan satu orang kena kan yang diperiksa satu bagian tuh, kan. Iya, betul. Dan deg-degannya minta ampun. Learning center salah satu bank, dan kita sempat mau kerja sama dengan mereka, taunya di lockdown. Iya, betul, Kang. Karena ada yang kena kan pegawainya. Yang kenanya bukan cuma satu. Iya. Lumayan gitu. Jadi akhirnya learning center itu di lockdown dulu semingguan, mungkin setelah itu dibuka lagi. Mereka mulai berlakukan WFH, WFO. Memang betul Mbak, perbankan itu cukup ini juga. Iya. Dan mereka kan gitu. Memang nggak kerja semua, Kang. Tapi kan ada yang wajib berdinas, ada yang wajib tugas. Iya. Mereka datang ke kantor gitu kan. Dan itu yang kasihan, mereka yang harus bekerja gitu. Sedangkan beberapa orang yang bisa memilih untuk ngerjainnya sebenarnya nggak harus ketemu dan lain sebagainya gitu ya, Kang. Karena gini, di pelatihan beberapa yang Riri lihat memang pakai protap, Kang. Sebelum masuk hotelnya atau sebelum masuk corporate-nya harus tunjukin hasil swab gitu ya, Kang ya. Hasil swab-nya harus ditunjukkan. Terus yang kedua, duduknya dijauh-jauhin. Mereka pakai masker, terus pakai face shield malah gitu ya, Kang, dan lain sebagainya. Tapi kadang ada beberapa yang lengah dari prosesnya training offline itu sih, Kang, kalau menurut Riri. Iya, betul. Kayak makan, waktu makan harus makannya sama-sama, maskernya dibuka sambil ngobrol gitu. Iya, karena nggak mungkin kan makan sambil pakai masker, nggak mungkin. Nggak mungkin, misalnya mau makan terus tiba-tiba dari bawah gitu ya. Jadi ya udah maskernya buka. Mau foto, Kang? Oh iya, betul. Mau foto berdekatan jaraknya karena kan mau diambil satu frame, ya udah foto sebentar, maskernya dibuka gitu. Terus waktunya sholat, kan nggak beberapa hotel atau corporate punya musola atau punya masjid gitu ya. Ruang sholatnya terbatas kan pasti jadwal sholatnya jamnya kan terbatas juga. Berarti kan mereka harus cepat tuh untuk sholatnya. Gitu. Terus yang satu lagi yang para ahli hisab, Kang. Kan menghisapnya juga di ruangan yang bareng kan gitu. Jadi karena gini, kita nggak pernah tahu apakah yang di kelas itu ada yang OTG atau enggak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus tetap antisipasi sih kalau menurutku, Kang. Bisa nggak selalu pakai masker, dan maskernya masker medis, maksudnya bukan masker yang abal-abal, kadang-kadang kan udah yang penting masker gitu kan. Terus cara pakai maskernya juga hidungnya kemana-mana gitu ya, Kang, turun-turun karena saking mereka ngomong kan, Kang. Dan lain sebagainya gitu. Belum lagi kalau misalnya di training itu ada dinamika kelompoknya, Kang. Ada diskusi bareng atau mereka presentasi bareng dan lain sebagainya. Kan nggak berasa kita, Kang. Maksudnya namanya sama teman, namanya sama satu tim, teman sekelas gitu ya, Kang. Ngobrol terlalu dekat dan lain sebagainya kan. Antisipasinya ya lumayan juga tuh, Kang. Effort juga tuh kalau trainernya teriak-teriak, bapak-bapak jaga jarak. Iya, belum lagi kan setiap berapa menit sekali kan harus keluar sebentar gitu ya, baru masuk lagi. Ribet banget hari ini offline training itu, Mbak. Gitu ya. Walaupun memang mungkin ada beberapa perusahaan yang merasa bahwa kalau online tuh nggak efektif gitu. Tapi percaya deh, banyak provider training yang menjalankan online dan itu efektif-efektif aja gitu loh, Kang, kalau menurut Riri ya, Kang. Iya, betul. Dan kalau saya sih analisanya membandingkan offline dengan online itu bukan satu hal yang apple to apple gitu, Mbak. Iya, betul. Nggak inilah. Jadi online itu punya tingkat efektivitasnya sendiri, yang which is itu adalah efektif gitu. Ya. Nah, kalau offline dia juga punya tingkat efektivitasnya sendiri, itu juga efektif. Nah, sekarang kalau mau dibandingin ya jelas kalah lah, offline dengan online pasti menang offline. Tapi kan kondisi yang membuat kita harus memilih akhirnya kan. Nah, itu dia.
kalau offline saya akuin feel-nya pasti dapat, ketemu orang, menatap mata, menatap wajah, bersalaman, itu yang nggak akan ada di online begitu. Ya makanya tadi saya katakan kalau dibandingkannya online dengan offline, offline pasti menang karena dia ada faktor afektif, faktor Ya, emotion ya, betul. lebih kena. Tapi kan ya balik lagi online dengan offline bukan untuk dibanding-bandingkan. Ini ya pilihan yang hari ini kita bisa tentukan sebagai pilihan satu-satunya mungkin pilihan yang safe begitu. Ya, Mbak Riri kalau misalnya ada rumah sakit yang minta bantuan Mbak Riri untuk pendampingan atau untuk pelatihan, itu masih bisa hari ini? Bersedia dong, Kang. Masih bisa ya? Iya iya. Masih bersedia. Menghubunginya ke mana nih Mbak Riri? Langsung ke Mbak Riri atau Mbak Riri ada manajemen tersendiri? Cie, udah jadi artis. Iya. Boleh di Facebook Riri, Irvianti Yura, boleh ngubungin ke nomor telepon Riri juga boleh. Boleh ya, nanti saya cantumkan di link deskripsi nomor HP Mbak Boleh. Riri boleh ya? Boleh. Jadi Boleh. barangkali ada teman-teman yang dari rumah sakit atau dari tenaga-tenaga kesehatan yang memerlukan jasa atau bantuan dari Mbak Riri siap ya. Mumpung masih ada waktu begitu ya. Masih ada Beredar waktu. nakes. Ya, jadi beliau siap membantu teman-teman sekalian. Cuma ya itu tadi online ya, Mbak ya, nggak offline. Masih Gitu. online, Pak. Masih online ya. Nah, kalau 2021 ini nih Mbak Riri udah mulai aktivitasnya sama seperti kemarin menangani nakes begitu? Sama masih bantu beberapa provider untuk corporate training, Kang. Udah Ada jalan juga yang untuk online, corporate training online masih ya. online. Terus yang untuk nakes khususnya itu lagi bikin solusi yang baru. Kalau tahun kemarin ngeluarin 2 modul dan modul yang memang dibutuhkan oleh rumah sakit masing-masing sesuai sama TNA-nya rumah sakit itu gitu ya kan. Kalau yang 2021 ini pas kemarin di Desember tuh yang terpikir adalah 2021 masih pingin untuk bikin solusi untuk nakes, Kang, untuk nakes seluruh negeri, seluruh Indonesia. Kalau kemarin baru terjangkau beberapa daerah ya. Mudah-mudahan solusinya sekarang bukan cuma Zoom aja, jadi nanti ada e-book dan segala macam. Jadi teman-teman nakes juga bisa karena gini Kang, di daerah-daerah ada kendala sinyal. Yes, dan betul. ada kendala juga biasanya kalau untuk nakes itu kalau mereka di luar daerah yang beda 1-2 jam sama kita gitu ya Kang. Walaupun udah dimajuin ke jam 19, tapi kan selesainya malam di sana. Padahal mereka paginya sudah harus bertugas lagi gitu kan Kang. Iya. Jadi rencananya insya Allah pingin bikin video atau e-book. Jadi teman-teman nakes juga yang punya kapasitas jaringan dan lain sebagainya masih bisa dapetin manfaatnya. Ya, pertanyaan terakhir nih Mbak Riri. Bagaimana Mbak Riri mengelola cemas dan stres? Karena kan pasti kerjaannya banyak banget nih, apalagi berhadapan dengan orang stres, ya kita juga jadi ikut ke bawah stres mungkin jadi gitu ya. curhat stres ya Kang. Gimana tuh caranya Mbak biar Mbak Riri juga nggak sampai stres begitu, terus waktu buat keluarga juga ada gitu. Yang pertama sih Kang, awareness Kang, semua orang tuh butuh meningkatkan self awareness. Jadi kondisinya Riri harus punya detect emotion setiap hari. Apa sih yang dirasakan? Hari ini apa sih yang Riri rasakan? Apa sih yang sedang Riri alami dan lain sebagainya. Meningkatkan self awareness itu sebenarnya kan caranya banyak ya Kang. Dengan deep breathing aja kita tuh sebenarnya bisa gitu. Jadi kemarin tuh termasuk ngajarin teman-teman untuk yuk kita deep breathing, dialog internal sama diri sendiri. Kadang-kadang kita nyapa semua orang tapi kita lupa loh nyapa diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang terjadi sama diri kita saat ini, kita tuh lupa untuk ngobrol, sekedar mengucapkan terima kasih ya, udah ada sama-sama aku, terima kasih udah ngerjain semua, selesai. Memberi reward ke diri sendiri itu kadang orang suka lupa kan. Jadi hal yang pertama aku lakukan yaitu self awareness-ku harus ditingkatkan dulu Kang. Yang kedua responsibility sih Kang, bahwa hidupku 100% tanggung jawabku. Kalau udah milih sesuatu, kalau sudah mau ngerjain sesuatu, udah komit dengan provider, dengan mau gimana caranya, waktunya juga jadi padat dan lain sebagainya, ya itu tanggung jawabku gitu kan. Hidupku pilihanku. Jadi ya udah apapun yang terjadi, apapun kejadian yang ada,
ya udah itu semua ada di dalam kendali dirinya aku. Terus habis itu ya sering-sering self healing sih Kang, self terapi, self coaching gitu ya. Nggak bohong kalau selama perjalanan dari Maret 2020 sampai saat ini aman-aman aja gitu ya. Kondisinya selalu state-nya bagus-bagus aja. Kadang juga state-nya sempat rendah gitu, sempat di bawah gitu ya kan. Tetapi ya itu lakukan self coaching, self terapi gitu ya, menyelaraskan pikiran dan hati lah Kang, melakukan self terapi sendiri. Yang terakhir action Kang, bergerak. Karena begitu diem aja, semakin ruwet tuh Kang, perasaannya semakin nggak enak, pikirannya nggak enak. Terus terang waktu di awal-awal Kang, begitu dengar, oh ini ada sahabat yang terkena COVID, ini ada yang meninggal yang kena, nggak mungkin lah bilang nggak sedih Kang. Iya, betul. Pasti sedih gitu ya. Ada teman yang bilang bahwa aku tuh nggak pernah ribut sama suamiku sama sekali, tapi begitu COVID jadi ribut terus dan lain sebagainya. Jadi terus terang Kang selama ini jarang menjadi terapis yang one on one dan lain sebagainya ya Kang. Paling kalau coaching pun ya Ericksonian ya terapinya juga dalam kondisi sadar dan lain sebagainya. Tetapi begitu kejadian COVID akhirnya banyak orang-orang yang ngerasa bahwa aku help me, butuh nih, tolong dong, pengen ketemu dan lain sebagainya. Akhirnya sampai oke, daripada nanti pada saat mereka nemuin kendala yang sama, terus akhirnya mereka jadi cari Riri lagi, yuk kita belajar sama-sama. Akhirnya gitu Kang. Tiap ada yang punya problem, kayak kemarin kan, ini ibuku stres berat karena papa lagi COVID dan lain sebagainya. Yuk ajarin mamanya deep breathing, yuk kita ajarin untuk self afirmasi ibunya dan lain sebagainya. Jadi biasanya gitu Kang. Aku gunakan anak-anaknya yang kuat, aku gunakan circle terdekatnya mereka gitu ya Kang untuk ngebantu si pasiennya atau ngebantu yang memang sedang kondisinya down banget gitu Kang. Oke. Jadi 4 hal itu yang membuat Mbak Riri alhamdulillah sampai sekarang masih tetap aware, masih tetap bisa dampingin para nakes itu untuk menjaga mental health mereka, terus masih juga ada waktu untuk keluarga, dan masih juga ada waktu buat sharing buat teman-teman di channel Training Review ini ya Mbak Riri ya. Terakhir bersyukur Kang. Setiap Bersyukur. pagi itu selalu bersyukur ya Allah masih dikasih kesempatan untuk bernafas dengan lega dan lain sebagainya. Padahal teman-teman yang terkena COVID, sahabat-sahabat yang terkena COVID, untuk nafas saja mereka sakit. Karena mendengar ceritanya mereka bahkan untuk balikin badan miring ke kiri, miring ke kanan aja kondisinya tuh sakit banget, sesak dan lain sebagainya. Jadi satu hal kalau buat Riri selama ya itu benar Kang, selama Allah masih kasih kita modal untuk menjalani hidup kita selama masa pandemi ini, selama masa COVID ini, itu udah alhamdulillah banget, terutama untuk kita yang masih bisa berkarya gitu Kang. Jadi ya itu satu-satunya kunci ya terus bergerak, karena begitu berhenti itu pasti pikirannya kemana-mana, khawatirnya, cemasnya juga jadi nambah dan lain sebagainya gitu Kang. Jadi ya itu berusaha jadi sumber listrik buat orang lain. Karena satu hal sih Kang, mau bikin kita bahagia, mau bikin kita happy, mau bikin kita tenang, bahagiain aja orang lain. Bantu orang lain sebisa kita ya Kang ya. Itu udah kunciku selama ini bahwa ya udah selama masih bisa hidup bermakna kenapa diem aja gitu sih Kang. Ya, luar biasa sekali nih kata-kata penutup dari Mbak Riri, selama masih bisa bermakna, kenapa harus diem aja. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di masa-masa sulit seperti sekarang, diem juga tidak menjadi solusi untuk kita, ya. Tapi banyak bergerak atau bergerak yang terlalu ekstrim juga itu bisa jadi masalah buat kita. Jadi dengan online ini kita tetap bergerak, tapi bergeraknya aman, tidak mencederai diri sendiri, juga melindungi keluarga kita dari potensi keterpaparan. Dan orang lain loh Kang. Dan orang lain juga begitu ya. Jadi banyak banget hal positif yang bisa kita lakukan dengan cara online ini. Bukan hanya online learning, tapi juga bekerja secara online, berbisnis secara online, itu juga melindungi diri kita dan semua orang yang kita cintai. Gitu ya Mbak Riri ya? Ya, baik. Itu aja bincang-bincang kita kali ini bersama Mbak Riri di channel Training Review, dan kita akan berbincang lagi dengan trainer-trainer yang lain dalam kiprahnya sebagai trainer dalam konteks apapun, dalam ruang lingkup keilmuan apapun atau bidang apapun.
Dan tentu saja yang paling penting dari setiap bincang-bincang atau diskusi adalah menarik pelajaran penting dari obrolan-obrolan itu. Saya Muhammad Isman dan Dr. Gigi Irvianti Yura atau Mbak Riri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.